Halo, perkenalkan, nama saya Ade Sukma Gunarti, NPM C101808, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1D. Apa itu definisi akuntansi? American Accounting Association atau AAA dalam Sumarso SR 2009 mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi ini terbagi menjadi 10. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan, bidang akuntansi keuangan ini secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti utang, kewajiban, modal, ekuitas, ataupun perubahan aset perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang memberi data real kepada pihak internal perusahaan atau manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga, akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain. Yang keempat, ada akuntansi pajak. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurusi perpajakan. Dalam hal ini, untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini bisa disebut dengan audit dan orang yang mengaudit disebut dengan auditor. Yang keenam, ada akuntansi anggaran. Bidang akuntansi ini mempelajari penyusunan budget atau pengeluaran dari sebuah perusahaan, kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual. Yang ketujuh, akuntansi pemerintah. Bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data, laporan keuangan, atau financial statement yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik lembaga daerah maupun pusat. Yang kedelapan, ada akuntansi pendidikan. Bidang akuntansi yang ini outputnya diarahkan khusus di bidang pendidikan. Misalnya, untuk menjadi pengajar akuntansi, peneliti, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan edukasi akuntansi. Yang kesembilan, ada sistem akuntansi. Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti oleh penentuan langkah-langkah yang ada diambil ke depannya. Yang terakhir ada akuntansi internasional. Bidang akuntansi yang mempelajari masalah-masalah internasional seperti perdagangan internasional yang umumnya terjadi di perusahaan multinasional ataupun internasional. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen, lalu untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan, untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak intern maupun pihak ekstern. Lanjut, untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir, untuk menunjukkan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Siklus akuntansi. Dalam penjelasan siklus akuntansi ini dijelaskan juga tentang yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit.
Proses disebut menjurnal. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo-saldo buku besar untuk menjadi saldo-saldo yang benar sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang benar. Yang ketiga, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Yang keempat, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian yang berkemungkinan menimbulkan akun pada neraca saldo. Hal yang akan terjadi jika akun tidak dibalik, maka akan ada akun ganda pada neraca saldo tersebut. Yang kelima, buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dan yang terakhir, ada buku besar umum. Buku besar umum adalah pencatatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada satu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini dibuat untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berskala biasanya pada setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar dinamakan posting. Lalu, laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama ada laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis ini memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan. Juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat. Penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau hal lain sebagainya. Laporan perubahan modal atau yang biasa disebut capital statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Yang ketiga, ada neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu skonto atau horizontal, account from, dan bentuk vertikal atau staple, report from. Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada laporan perubahan modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Di dalam neraca ada aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva ini merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaatnya yang akan didapat di masa depan. Contohnya, seperti truk, mobil kargo, dan mobil pengangkut barang untuk perusahaan ekspedisi. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap berwujud. Lalu kewajiban.
Kewajiban terdiri dari utang lancar atau current liability dan utang jangka panjang atau long term liability. Yang terakhir ada modal. Modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan, dan jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya atau FRIE, dan jika perusahaan mengalami kerugian, modal pada perusahaan perseorangan hanya berupa modal pribadi, sedangkan dalam perusahaan yang telah go public, modalnya terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Lanjut, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di dalam perusahaan, kemana dana atau kas pergi, dan dari mana kas masuk. Hal ini agar perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain. Setelah mengetahui jenis-jenis laporan keuangan yang telah dijabarkan ini, para staf keuangan di perusahaan juga harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menyusun laporan keuangan untuk perusahaannya. Dengan melakukan proses yang benar, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berisi data yang liabilitasnya terjamin. Lanjut, laporan keuangan. Contoh laporan keuangan, setelah mencatat catatan di atas lengkap, kita baru bisa membuat penyusunan laporan keuangan. Jenis laporan keuangan pun beragam, tergantung tujuan dan fungsi catatan masing-masing. Berikut adalah jenis beserta contoh laporan keuangan yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama ada laporan neraca. Di sini sudah terdapat gambar neraca. Laporan neraca ini adalah data yang memperlihatkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Datanya berisi tentang nilai dan posisi aktiva serta pasiva, yang pada akhirnya harus seimbang. Jika nilainya terhitung tidak seimbang di ujung periode, artinya terdapat permasalahan pada posisi keuangan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, laporan neraca juga bisa memuat catatan utang, modal, dan kewajiban. Di sini ada gambar laporan keuangan neraca. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan data kerugian serta keuntungan sebuah perusahaan. Apabila jumlah pemasukan lebih banyak pada laporan laba rugi ini, artinya perusahaan dapat dibilang sukses. Sebaliknya, jika angka pengeluarannya lebih meroket dari pemasukan, artinya perusahaan sedang dalam kendala terancam. Seperti contoh laporan laba rugi single step bisa dilihat dari data yang ini. Lanjut, yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dipakai untuk melihat kondisi modal perusahaan dan data baru ketika terjadi perubahan modal. Di sini, kita akan menentukan jumlah modal awal dan saldo terkini sebuah perusahaan. Selain itu, kita juga bisa menganalisa perubahan saldo modal di awal dan akhir periode di ujung laporan. Agar laporan lengkap, ada beberapa data khusus yang kita perlukan. Data-data tersebut termasuk modal awal periode,
jumlah laba dan rugi, serta pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis. Maka dari itu, laporan perubahan modal tidak bisa dibuat sebelum laporan laba rugi selesai dihitung. Contohnya, seperti gambar berikut ini. Yang keempat, ada laporan keuangan arus kas. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas catatan kas utama. Nah, data yang kita kumpulkan di buku catatan kas utama ini akan dipakai pada laporan keuangan satu ini. Laporan arus kas atau cash flow bermanfaat sebagai data mengenai arus kas yang masuk dan keluar. Dengan laporan keuangan ini, kita bisa tahu seberapa banyak anggaran kas yang terkuras dari perusahaan dan apakah jumlahnya setara dengan pemasukan. Data di atas akan dipakai untuk memperkirakan perputaran uang perusahaan di masa depan. Tidak hanya itu, laporan arus kas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan instansi. Untuk meneliti arus kas yang masuk, kita bisa melihat dua sumber, yaitu dari pinjaman dan pendanaan. Sementara untuk membuat laporan keuangan arus kas, kita bisa melihatnya dari jumlah biaya pengeluaran perusahaan. Biaya yang dimaksud bisa berbentuk investasi atau kegiatan operasional. Kita bisa membuat data ini dengan melihat contoh gambar laporan keuangan arus kas ini. Laporan keuangan, hubungan antara laporan keuangan. Laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang amat penting. Ini dikarenakan laporan keuangan merupakan suatu hal yang vital, artinya hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Guna dilakukannya suatu pengambilan keputusan yang tepat. Hubungan antar bagan di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan dan biaya. Yang disajikan dalam laporan laba rugi mengakibatkan perubahan dalam bentuk aktiva dan kewajiban dalam neraca. Laba bersih ini mengalir ke dalam laporan perubahan modal, ekuitas, pemegang saham, dan merupakan determinan penting dari saldo akhir modal. Saldo akhir akun modal atau ekuitas. Akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca. Saldo akhir kas dalam laporan arus kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang disajikan di neraca. Arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih, rekonsiliasi laba bersih, dan arus kas bersih dari aktivitas operasi yang disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan. Akhir periode, saldo utang dan ekuitas disajikan dalam neraca. Laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan terbagi menjadi dua pengguna, ada pengguna internal dan juga pengguna eksternal. Pengguna internal yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada internal perusahaan yaitu manajer, direksi, komisaris, pemegang saham, atau pemilik modal. Pihak-pihak tersebut membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menerapkan kebijakan dan pengambilan keputusan supaya perusahaan atau organisasi bisa terus berkembang karena memperoleh keuntungan. Pengguna eksternal. Pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan yaitu pemerintah, investor, kreditur atau bank, supplier, dan lain sebagainya. Pihak investor
membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk meninjau kondisi perusahaan sehingga bisa mengambil keputusan penting pada masa yang akan datang. Pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan dan untuk meninjau seberapa sehat perusahaan sehingga datanya akan menjadi data statistik negara. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan dagang, persediaan barang dagang pembeliannya ada di HPP, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, akan tetapi pembelian langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Jasa tidak memiliki HPP. Laporan keuangan perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, ada menentukan pembelian bersih. Pembelian bersih ini rumusnya yang pertama, pembelian ditambah nilai angkut pembelian, lalu dikurang dengan retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Yang kedua, menghitung barang tersedia untuk dijual. Rumusnya yaitu barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok perusahaan dagang. Harga pokok perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual atau persediaan dikurangi persediaan akhir. Standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama ada PSAK IFRS, adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Reporting Standard. Yang kedua, SAK Etap, merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. PSAK Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK Syariah, atau yang sering disebut juga dengan Standar Akuntansi Syariah. Lalu yang terakhir ada SAK SAP, Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah. Standar akuntansi. Pengguna instansi setiap standar akuntansi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada PSAK IFRS. Digunakan untuk badan atau bisnis yang dimiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, BUMN, perbankan, atau perusahaan dana pensiun. Yang kedua, ada SAK Etap, digunakan oleh entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal saja. Yang ketiga, ada PSAK Syariah, digunakan oleh lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan lain sebagainya. SAP, peraturan pemerintah yang diterapkan digunakan oleh entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Perbedaan SAK dan PSAK. Pada penyajian laporan laba rugi, SAK Etap menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Dalam catatan atas laporan keuangan, perbedaannya terletak pada pengungkapan modal dalam SAK Etap tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum. Penyajian laporan keuangan
Salah satu hal yang menjadi perbedaan SHK etap dan PSHK adalah penyajian laporan keuangannya. Dalam PSHK umum, penyajian laporan keuangan ini diatur pada PSHK nomor 1. Berbeda dengan SHK etap, laporan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan catatan arus kas. Dalam PSHK ada juga laporan posisi keuangan awal periode. Ada laporan arus kas. Selain perbedaan jumlah laporan keuangan yang disajikan, ada juga perbedaan dalam hal laporan arus kas di antara PSHK dan SHK etap. Secara umum, keduanya mungkin mengatur hal yang sama, namun perbedaan SHK etap dan PSHK dalam hal laporan arus kas ini dapat dilihat dari metode penyajiannya, di mana SHK etap hanya memungkinkan metode tidak langsung. Selain itu, tidak ada pengaturan soal arus kas mata uang asing. Lalu, laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Berbeda dengan PSHK, di dalam SHK etap tidak diatur penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya. Seperti yang diketahui dalam PSHK ini, ada beberapa laporan lain terkait konsolidasi yang perlu disusun seperti laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan sendiri, yang menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasi. Selain itu juga, diatur prosedur konsolidasi dan hal lainnya terkait laporan keuangan tersebut. Yang pertama, di dalam SHK etap, kita tidak akan menemukan pengaturan soal pajak tanggungan yang diatur dalam PSHK. Yang kedua, SHK etap hanya memanfaatkan cost model dalam hal investasi ke asosiasi dan memakai metode ekuitas untuk cabang atau anak perusahaan. Selanjutnya, perlu diketahui jika SHK etap juga tidak secara penuh memakai PSHK 50 atau 55. Sedangkan dalam hal aset tetap, properti, dan aset tidak berwujud, SHK etap juga hanya memakai model cost saja, di mana dalam PSHK diperbolehkan untuk memilih antara model revaluasi atau cost model. Jadi, itulah beberapa perbedaan SHK etap dan PSHK yang perlu kita perhatikan agar tidak salah untuk Lanjut, badan usaha. Badan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham di mana pemiliknya memiliki sebagian banyak saham yang dimilikinya. Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan yaitu aliansi sebuah hubungan satu orang, kelompok, atau negara yang bergabung bersama untuk saling menguntungkan atau mencapai tujuan bersama, memakai perjanjian atau tidak. Para anggota aliansi ini disebut juga sekutu. Yang ketiga ada perorangan. Perusahaan perseorangan yaitu usaha yang dimana modal usaha dan manajemennya ditangani oleh sendiri. Kepemilikan tunggal menempatkan semua kewajiban untuk keuangan dan operasi pada pemilik perusahaan tersebut. Lalu, pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Yang pertama, pembentukan badan usaha firma atau FA merupakan sebuah badan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal yang dipakai firma berasal dari anggota pendirinya itu sendiri. Laba atau keuntungannya dibagikan kepada anggota dengan rasio yang sesuai dengan perjanjian pada saat mendirikannya. Likuidasi badan usaha. Likuidasi diartikan sebagai pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Likuidasi juga berarti tindakan pembesaran terhadap harta kekayaan atau aset
dan kewajiban-kewajiban suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan sebagai badan hukum. Jadi, likuidasi dapat dipahami sebagai pembubaran suatu perusahaan sebagai badan hukum dan sekaligus pemberesan harta kekayaan dengan cara melakukan penjualan aset, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik perusahaan tersebut. Pelaporan segmen. Pelaporan segmen ini terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama, segmen usaha, di mana pengklasifikasiannya itu dibedakan dari seberapa besar atau banyak perusahaan mengeluarkan produk atau jasanya itu, seperti misalnya segmen makanan, segmen minuman, kosmetik, dan fashion. Sedangkan segmen geografis, di mana segmen ini membedakan pelaporannya itu sesuai dengan segmen wilayah. Dalam menghasilkan produk atau jasanya, itu berdasarkan lingkungan ekonomi tentunya atau sesuai dengan wilayahnya. Contoh, wilayah geografis yang lebih ke area suatu letak daerah di mana perusahaan itu berada. Contohnya, daerah Jawa Barat. Jadi, segmen geografisnya lebih ke letak lokasi perusahaan, tetapi segmen usaha ini lebih ke produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, di mana jika setiap segmen ini lolos uji, maka segmen tersebut berhak dilaporkan secara terpisah pelaporannya dari segmen yang lain. Ini cara pelaporan segmen. Yang pertama, ada segmen 10% revenue test. Segmen ini dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, segmen 10% profit or loss test. Segmen ini dilihat berdasarkan perolehan laba atau ruginya. Yang ketiga, segmen 10% aset test. Segmen ini berdasarkan aset atau jumlah aset yang dimilikinya. Dan yang terakhir, segmen 75% pengungkapan komprehensif. Jadi, suatu segmen dilaporkan terpisah jika memenuhi uji segmen tersebut. Lalu, jika ketiga uji segmen 10% ini telah lolos, maka si segmen tersebut berhak melakukan ke uji kedua, yaitu uji pengungkapan komprehensif, di mana persentase pengujiannya sebesar 75%. Periode pelaporan keuangan terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode kalender. Periode ini biasanya dilakukan selama 12 bulan berturut-turut atau dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Yang kedua, periode fiskal. Periode ini dilakukan selama 12 bulan periode, di mana bisnis lebih suka awal dan akhir periode. Yang ketiga, periode intermin. Periode ini yaitu suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Dan yang terakhir, periode tahunan. Periode ini yaitu ringkasan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembukuan selama 1 tahun periode. Penjelasan terakhir yaitu pelaporan intermin. Dalam PSAK 3 dijelaskan mengenai pelaporan keuangan intermin. Laporan keuangan intermin. Laporan keuangan yang disajikan untuk suatu periode intermin. Yang dimaksud dengan periode intermin adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada periode 1 tahun buku penuh. Biasanya bulanan, triwulan, kuartal, dan lain sebagainya. Dalam PSAK 3 juga diatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada pasar modal, dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu seringkali diatur cara penyusunan dan laporan interim tersendiri oleh regulator di bidang usaha tersebut.
Misalnya, perbankan yang harus tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.